Halo guys, welcome back to Slow Talk hari dengan gue Philip Villarano di sini. Hari ini gue bakal lanjutin terkait dengan serial Kupas Tuntas PT, di mana pembahasan hari ini udah mulai masuk ke dalam hal yang lebih detail ya, yaitu terkait dengan anggaran dasar. So check this out. Sebelum kita masuk itu banyak banget pertanyaan like frequently asked questions yang selalu ditanyakan terkait dengan PT. Pertanyaan pertama yang mungkin ya bisa memberikan gambaran kapan PT itu berbentuk badan hukum. Misalnya pertanyaan seperti itu. Gue bisa menjawab bahwa kapan PT itu berbentuk badan hukum, apakah saat dia bikin perjanjian antara pemegang saham, apakah saat dia datang ke notaris bikin anggaran dasar, atau kapan. Dan jawabannya adalah kalau misalnya kita ingin tahu kapan PT itu bisa berstatus badan hukum, maka saat sesudah keluarnya perizinan, approval dari Kemenkumham melalui Ditjen AHU. Nah, nanti ketika approval itu ada, maka si PT tadi itu sudah bisa dikatakan berstatus badan hukum, karena sudah ada perizinan tadi. Pertanyaannya, kalau misalnya kita belum dapat perizinan nih, misalnya gue ada teman-teman gue berempat, kita belum dapat perizinan, misalnya perizinannya itu berkeluar bulan depan, kan perkiraannya bulan depan. Tapi mau nggak mau karena kita sedang menjalankan bisnis, ya kita melaksanakan bisnisnya sekarang. Dan kita buat perjanjian seperti itu. Nah, itu gimana dong legal standing? Atau gimana deh hukum memandang hal tersebut? Jadi misalnya bagaimana hukum memandang hal tersebut, ternyata adalah dia tetap bisa melaksanakan perjanjian tersebut. Dia perseroan tadi ya. Tapi tidak sebagai perseroan terbatas. Jadi tidak sebagai entitas badan hukum bernama perseroan terbatas, melainkan tindakan per masing-masing individu. Terus bagaimana solusinya agar bisa tindakan per masing-masing individu tadi diubah agar menjadi tindakan perseroan terbatas? Mudah. Jadi nanti kita tinggal minta aja perizinan dari para pemegang saham. Misalnya tadi gue sama 3 teman gue gitu. Jadi kalau misalnya gue ingin melaksanakan tindakan, misalnya bikin perjanjian sama supplier, ya gue bikin perjanjian itu, misalnya gue memang di anggaran dasar sebagai direktur utama misalnya, gue nggak masalah bikin perjanjian itu selama gue sudah meminta perizinan dari para pemegang saham yang lain, 3 teman gue tadi. Atau cara lainnya misalnya, oke kita nggak apa-apa, kita jalanin terus aja perusahaannya, baik itu kita tanda tangan dengan supplier, sebagai misal gue direktur utama ya, tanda tangan dengan supplier, membuat perjanjian kerja dengan karyawan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nanti ketika PT-nya sudah jadi, sudah berstatus badan hukum, maka kita gampangnya adalah tinggal membuat di RUPS pertama. RUPS pertama kita tuh adalah mengesahkan setiap tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelum PT itu terbentuk ya. Kenapa sih penting banget melakukan hal seperti itu? Karena gini, karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin seperti itu, kalau misalnya kita bertindak sebagai seorang individu, maka nanti apabila terdapat kerugian, imbasnya itu akan dikenakan kepada individu tersebut. Kalau misalnya tadi persetujuan seluruh para pemegang saham, maka seluruh imbasnya akan dikenakan pada seluruh pemegang saham. Tidak pada modal yang telah ditaruh, modal yang telah ditempatkan, tidak sama seperti itu. Tapi ketika tindakan ini sudah berada dalam naungan PT-nya, maka kita dapat mengubah, kita dapat memindahkan tanggung jawab tadi, sehingga nggak ada tentang piercing the corporate veil itu. Jadi, seluruh perjanjian tadi itu memang berdasarkan dari perseroan terbatas. Yang penting ingat, tetap kita harus meminta seluruh pemegang saham untuk setuju, ataupun dalam rapat umum pemegang saham, tindakan yang kita lakukan itu memang sudah disetujuin juga. Seperti itu. Nah, terus habis itu, terus ada pertanyaan kayak, apa bedanya anggaran dasar dengan perjanjian pemegang saham? Nah, gampangnya adalah, anggaran dasar itu kan publik. Anggaran dasar itu dikeluarkan menggunakan BNRI. BNRI itu Berita Negara Republik Indonesia. Nah, karena dia dikeluarkan seperti itu, maka dia tidak terikat pada 2 orang saja. Dia tidak terikat pada badan-badan individu terhadap privat ini. Misalnya gue dan 3 teman gue, misalnya bikin perjanjian seperti itu, tidak terikat kepada kami. Tapi anggaran dasar tuh bisa dilihat oleh pihak ketiga, misalnya pihak supplier, atau misalnya kita butuh pembiayaan, ya orang dari perusahaan pembiayaan bisa melihat juga anggaran dasar kita, melihat, oh seperti ini tanggung jawabnya. Kalau ada yang mau melaksanakan kerjasama juga, mereka pasti memintakan anggaran dasar, mereka melihat bagaimana kita bekerjanya, siapa yang bertanggung jawab, apakah gue sebagai direktur utama ini punya hak seperti itu atau tidak, kan itu mereka bisa lihat. Nah, bedanya kalau misalnya tadi anggaran dasar publik, perjanjian pemegang saham ini sifatnya privat, di mana hanya diketahui oleh masing-masing pihak, yang nanti kalau misalnya ada permasalahan, ya sengketa itu ada prestasi. Karena kan dasarnya tuh perjanjian. Dasarnya tuh pasal syarat sah perjanjian 1320 yang akhirnya terikat pada 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, begitu. Nah, jadi ya kita bisa ngeliat perbedaannya antara anggaran dasar dengan perjanjian pemegang saham. Lalu, isi anggaran dasar itu apa aja? Nah, di sini gue bakal benar-benar bedah dari awal sampai akhir mengenai isi anggaran dasar. Yang dimana isi-isinya ini bisa menyiratkan sesuatu kayak celah-celah lah
yang menurut gue penting banget untuk diketahui. Pertama tuh kita tahu misalnya nama perseroan, nama perusahaan. Biasanya di atas ya legal standingnya orang-orangnya ya. Notarisnya siapa dia di dalam sini yang bertindak sebagai seorang individu yang mengatasnamakan terhadap PT-nya, terus nama PT-nya, terus habis itu tempat kedudukan PT-nya di mana, seperti itu. Nah, yang kedua tuh tentang jangka waktu. Nah, jangka waktu ini ada pertanyaan yang menarik. Jangka waktu berdirinya PT itu bisa nggak kalau diatur jangka waktu itu tertentu? Jawabannya bisa. Tujuannya apa sih kalau kita bikin jangka waktu tertentu? Kan biasanya kalau kita ngeliat anggaran dasar ya, nanti gue bakalan juga coba untuk cari anggaran dasar. Sebenarnya gue tahu gue punya anggaran dasar tersendiri yang nanti bisa gue share, siapa tahu memang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, kenapa sih ada perusahaan yang mau jangka waktu tertentu? Anggaran dasar pada umumnya ya, pasti tulisannya gini, untuk jangka waktu tidak tertentu atau jangka waktu tidak terbatas. Jadi nggak ada pembatasan jangka waktunya. Lantas mengapa tertentu? Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki proyek. Begitu misalnya, gue ada proyek tambahan. Oke, daripada kita bikin dari perusahaan kita coba bikin perusahaan baru aja, PT baru aja untuk ngurusin proyek. Misalnya proyek tadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu bisa kita keluarinnya. Terus konsekuensinya apa dong? Konsekuensinya adalah ya saat nanti berakhir, jangka waktunya perusahaan harus dilikuidasi. Perusahaan harus dilikuidasi, harus membayarkan harus membayarkan utang-utang kepada pihak-pihak terkait, membayarkan gaji karyawan dan lain sebagainya, membayar pajak, terus memberikan kembali kepada pemegang saham. Itu juga diatur ya untuk likuidasi. Dan izinnya dicabut. Kan tadi kan kita kan minta gitu kan sebagai suatu badan hukum bernama PT. Tapi ketika hal ini sudah dicabut, sudah berakhir masa waktunya, maka kita bukan berbadan hukum lagi. Kalau kita bertindak atas nama PT setelah jangka waktu tersebut, apapun hasilnya kita bakal kena imbasnya, dan itu sampai karta pribadi. Jadi ya paling bisa dibilang kayak jadi CV firma gitu sih, nggak sebagai perseroan terbatas lagi gitu maksud gue. Nah terus maksud dan tujuan. Nah maksud dan tujuan ini penting. Kenapa? Jadi maksud dan tujuan itu dulunya itu setelah kalian baca, kalau kalian lihat perusahaan tuh pasti semua tujuannya mereka ada. Misalnya, mereka pengen jadi, maksud dan tujuan ini sebenarnya isinya tuh kayak, maksud dari PT ini dibentuk dan tujuannya apa. Biasanya itu langsung kepada lini bisnis yang mereka mau masukin. Dulu, sebelum ada sistem OSS, itu banyak banget. Kayak satu perusahaan tuh bisa masukin semuanya. Kayak jasa lah, terus kesehatan, fast moving consumer goods, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena emang nggak ada batasannya. Jadi mereka, menurut hemat gue ya, mereka tuh lebih mikir kayak, oke, kalau misalnya gue masukin banyak, jadi kalau suatu waktu gue pengen pindah lini bisnis tuh gampang, karena masih related. Nah, kenapa sih maksud dan tujuan ini penting? Karena misalnya nih, gue perusahaan tambang batu bara, misalnya perusahaan tambang biasa deh, yang memang maksud dan tujuannya itu tertulis bahwa gue pertambangan dan lain sebagainya, yang urusan itu memang tentang tambang. Tapi ketika gue melaksanakan tugas, atau ketika gue sebagai direktur utama, gue mau menandatangani perjanjian jual beli mobil, atau gue menandatangani perjanjian tentang lini bisnis yang lain, misalnya tentang kontrak kerja pembuatan sepatu. Itu kan jauh dari maksud dan tujuan dari perseroan. Masalahnya adalah apabila nanti perseroan dirugikan atas tindakan gue sebagai direktur utama, gue yang akan menanggung seluruhnya itu. Gue nggak bisa memindahkan tanggung jawab tersebut kepada perseroan, karena memang itu di luar dari maksud dan tujuan, begitu. Nah, kalau dulu karena panjang seperti itu, sekarang waktu ada zamannya OSS, ya OSS ini sudah ada namanya NIB atau nomor induk berusaha. Itu nanti gue bisa ngasih contohnya tentang NIB. Terus juga ada namanya KBLI. KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi nanti di anggaran dasar itu dia tulis paling atasnya misalnya, maksud dan tujuan dari pembentukan ini adalah untuk bergerak misalnya di bidang bisnis, jasa, dan lainnya. Terus habis itu di bawahnya nanti baru dikasih KBL ini, dia ada 4 digit, 4 angka gitu, untuk memberikan ketentuan-ketentuan terhadap bisnisnya itu. Nah, jadi gue bakal lanjutin ya. Pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha sangat penting agar didapatkan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Mengingat klasifikasi lapangan usaha terus mengalami pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha baru yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi belum ada klasifikasinya. Jadi misalnya kayak nomor, anggap aja ya, 60101 itu adalah
untuk jasa konsultasi hukum. Nanti dikasih tahu apa aja di dalamnya jasa konsultasi hukum. 10011 sawit misalnya gitu. Terus dikasih tahu mulai dari penanaman sawit, pengolahan sawit, terus habis itu distributornya masuk di sini. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang diatur dalam KBLI ya. Jadi misalnya kita ngerasa, oh kayaknya gue ini jasa konsultasi hukum deh. Cari deh kalian kodenya itu. Kalian cari kode digitnya. Oke, ternyata kita cocoknya di sini. Kita cocoknya adalah di jasa konsultasi hukum, kodenya sekian. Terus mungkin kita juga bisa jasa usaha untuk konsultasi manajemen. Oh, ternyata ada juga nih untuk kode konsultasi manajemen, kita juga tuliskan. Itu sebenarnya ada di anggaran dasar. Nah, terus pertanyaannya adalah, apa manfaatnya dong? Nah, manfaatnya adalah KBLI ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan yang mutlak diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian atau pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu. Misalnya dalam penyusunan produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto. Terus KBLI juga menyediakan suatu sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Jadi sebenarnya kayak lebih jelas, lebih efisien, lebih ada sektor-sektornya sudah diatur pengelompokannya ini sehingga memudahkan baik itu bagi Badan Pusat Statistik atau instansi-instansi terkait yang bakal mengatur terhadap hal tersebut mengenai kegiatan-kegiatan usaha tadi. Jadi itu untuk di maksud dan tujuan ya. Makanya sekarang ini mulai maksud dan tujuan itu agak minim, maksudnya nggak semuanya ditulis. Emang harus sesuai sama lini bisnis dari perseroan terbatas tadi. Nah, terus habis itu sekarang kita masuk ke dalam saham. Maksudnya apa nih saham? Saham kan yang tadi gue bisa katakan itu kan sebuah bentuk bukti kepemilikan seseorang terhadap perseroan tadi yang dikeluarkan berdasarkan uang atau modal yang kita setorkan, baik itu uang ataupun in-bank. Nanti gue bakal jelasin ya. Nah, pertama itu kita perlu pertanyaan. Phil, bisa nggak sih kalau misalnya pemegang saham di PT itu satu orang doang? Jawabannya bisa. Tapi ada jangka waktunya. Itu cuma bisa untuk sementara pemegang saham satu, karena minimal tuh 2 atau lebih. Itu pemegang saham untuk perseroan tertutup ya. Dan itu untuk PT tertutup, maaf, untuk PT tertutup. Jadi minimal tuh 2 atau lebih. Kalau misalnya ternyata kita udah bikin 2 atau lebih ini nih ya kan. Terus seiring berjalannya waktu 2 bulan 3 bulan, salah satunya pergi. Gitu, dia keluar. Dia nggak jadi pemegang saham lagi. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita dikasih waktu selama 6 bulan untuk setidak-tidaknya ya, baik itu mengeluarkan saham baru yang tadi belum dikeluarkan itu dan dibeli oleh orang lain, atau memindahkan saham yang tadi dimiliki pihak yang keluar tadi kepada pihak yang lain. Jadi intinya tuh pokoknya nggak boleh satu dah gitu aja. Dan kalian dikasih batas waktu 6 bulan doang kalau misalnya memang ujuk-ujuk satu orang doang dalam perseroan terbatas tadi. Nah, terus nanti pertanyaannya adalah, Kak, tadi kan Phil, tadi kan lu bilang kalau misalnya modal yang disetor tuh uang gitu. Bisa nggak kalau benda lain kayak gitu? Misalnya kayak tanah gitu, atau hal-hal lain? Bisa. Bisa banget kalau misalnya kamu masukin benda bergerak. Kita ambil contoh tanah ya, itu nanti namanya in-bank. In-bank itu pun juga diatur ya. Nah, jadi di UU PT itu in-bank diatur, dan yang paling penting adalah in-bank itu harus di-appraise. Perlu adanya appraisal. Gunanya apa appraisal ini? Untuk mengetahui nilai objek tadi. Misalnya, kalian bukan gadai tanah, kalian menyetorkan modal itu dalam bentuk tanah, maka tanahnya tadi itu harus di-appraise terlebih dahulu oleh independent appraiser, yang nanti ketika tahu berapa jumlahnya, itu harus dikonversikan dalam bentuk saham. Nah, nantinya tanah ini bakal diubah jadi kepemilikannya si PT, ubah nama sih sebenarnya kepemilikan PT, dan juga si pihaknya tadi itu mendapatkan konversi sahamnya, begitu. Ya, menurut gue sih bisa-bisa aja ya. Maksudnya kayak apapun bisa. Bahkan expertise itu selama bisa di-appraise ya, selama jelas nilainya berapa, itu bisa. Begitu. Nah, jadi sekian dulu konselnya gue bakal ngejelasin. Untuk next episode gue bakal ngejelasin apa itu modal dasar, modal yang disetor, modal yang ditempatkan, dan sebagainya. Terus habis itu kita bakal masuk ke hal-hal yang lebih rumit lagi, baik itu hak memesan efek terlebih dahulu, baik itu tentang RUPS, tentang tanggung jawab direksi dan komisaris, yang bakal gue kupas tuntas dan habis dalam serial ini di tentang hukum perusahaan. Oleh karena itu, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk klik like dan subscribe, setidaknya untuk membantu gue bisa berkembang lebih jauh lagi. Salam demokrasi.